Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayulandari dengan NIM 2023-11314. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai salah satu kasus dari DCS, yang mana kasus yang saya ambil itu penerapan rasio kontrol untuk pewarnaan susu pada mini plant pengolahan susu menggunakan DCS atau Distributed Control System PCS 7 Siemens. Oke, kita masuk ke dalam latar belakang. DCS atau Distributed Control System merupakan sebuah sistem kontrol yang berorientasi untuk membuat suatu sistem pengendali yang terdistribusi dan terintegrasi. Dalam sebuah industri, penggunaan kontrol DCS dapat diimplementasikan dalam berbagai plant industri. Salah satunya adalah pewarnaan susu. Pewarnaan sendiri merupakan salah satu proses yang umum digunakan dalam sebuah industri pengolahan bahan makanan dan minuman, karena proses ini memiliki peran sebagai penambah cita rasa segar bahan baku, makanan, dan minuman dalam sebuah industri. Pewarnaan berfungsi untuk memberikan warna tertentu, sehingga dapat meningkatkan minat konsumen terhadap produk tersebut. Pewarnaan juga digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses pembuatan susu. Oke, untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sebuah sensor water level yang dapat mendeteksi volume susu dan sensor yang dapat mendeteksi warna daripada pencampuran cairan pewarna susu, dan metode kontrol yang digunakan adalah rasio kontrol. Rasio kontrol sendiri adalah sistem pengendalian yang digunakan pada suatu proses yang membutuhkan komposisi dua komponen atau lebih dengan suatu perbandingan tertentu. Oke. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu ada sensor warna TCS 3200. Sensor ini membantu kita untuk membaca intensitas warna seperti merah, hijau, biru, dan juga akan mengubahnya menjadi sinyal frekuensi yang mewakili tingkat warna tertentu. Selanjutnya ada sensor water level. Nah, sensor water level ini berfungsi untuk mengukur ketinggian atau volume susu di dalam tangki pencampur. Selanjutnya ada Arduino sebagai pengolah awal atau microcontroller interface yang mengonversi sinyal dari sensor menjadi data digital yang dapat diterima oleh sistem DCS. Oke, selanjutnya di sini ada RC filter atau resistor kapasitor filter. Nah, RC filter ini berfungsi sebagai penyaring sinyal filter analog untuk mengurangi noise atau gangguan dari sinyal sensor. Selanjutnya ada HMI, Human Machine Interface, yang mana merupakan antarmuka bagi operator untuk memantau, mengatur set point, serta mengendalikan sistem secara manual jika diperlukan. Selanjutnya ada DCS Siemens atau Distributed Control System berfungsi sebagai controller utama yang menerima data dari semua sensor, membandingkan dengan set point, dan memberikan sinyal kontrol ke aktuator di bagian output. Selanjutnya ada driver TB6600 bertugas untuk mengatur arus dan tegangan yang diberikan ke motor stepper. Ada relay sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh sinyal dari DCS untuk menghidupkan atau mematikan perangkat seperti motor DC, pompa, dan solenoid valve. Selanjutnya itu ada syringe pump terkait dengan motor stepper. Nah, syringe pump ini bertugas mengalirkan cairan pewarna ke dalam tangki pencampur. Ada motor stepper yang digunakan untuk menggerakkan syringe pump secara presisi. Nah, selanjutnya ada motor DC digunakan untuk menggerakkan pengaduk atau dia itu sebagai mixer di dalam tangki pewarnaan. Ada pompa DC digunakan untuk memasok atau mengalirkan cairan, contohnya itu kayak susu atau air ke dalam tangki pencampur sesuai dengan kebutuhan prosesnya. Nah, yang terakhir itu ada solenoid valve.
Nah, solenoid valve ini bertugas untuk membuka atau menutup aliran cairan secara otomatis. Kontrol ini dilakukan oleh DCS melalui relay. Nah, selanjutnya di sini ada diagram blok dari sistemnya. Nah, di sini ada 3 buah bagian. Yang pertama itu ada bagian input, ada bagian proses, dan juga ada bagian output. Dapat kalian lihat di sebelah kiri ini itu ada bagian input. Ini untuk proses dan ini untuk output. Nah, sistem pewarnaan susu otomatis ini dikendalikan oleh DCS Siemens. Nah, tadi kan DCS Siemens itu berfungsi untuk mengatur proses pencampuran berdasarkan data dari si sensornya. Nah, proses ini dimulai dari sensor water level. Nah, sensor water level ini mendeteksi adanya volume susu dalam tangki pencampur. Nah, data volume ini kemudian digunakan sebagai acuan untuk menentukan set point. Selanjutnya, motor DC ini akan mulai beroperasi secara konstan untuk menggerakkan pengaduk di dalam tangki campuran susu dan pewarna agar dia tuh menjadi homogen atau dia tercampur secara merata. Nah, pada saat yang bersamaan, sensor warna TCS 3200 ini akan membaca tingkat warna susu selama prosesnya berlangsung. Nah, semua data dari sensor level, terus juga sensor warna akan dikirimkan ke DCS untuk kemudian diproses dan dibandingkan dengan nilai set point yang telah ditentukan. Jika hasil dari pembacaan sensor ini menunjukkan bahwa volume susu atau tingkat warnanya di bawah set point, maka DCS ini itu akan memberikan perintah kepada motor stepper melalui driver TB6600 untuk menggerakkan si syringe pump-nya. Oke, ini ada kesalahan dalam diagram blok. Mohon maaf, seharusnya di sini syringe pump. Nah, yang mana syringe pump ini akan mengalirkan cairan berwarna ke dalam tangki pencampur. Sebaliknya, apabila volume susu atau warna yang terdeteksi sudah melebihi set point, maka DCS akan menghentikan kerja syringe pump untuk mencegah kelebihan pewarna. Nah, ketika si sensor water level ini itu menunjukkan bahwa volume susu udah mencapai set point, maka proses penambahan pewarna juga dihentikan secara otomatis. Nah, dalam keseluruhan proses ini digunakan rasio kontrol. Nah, yang mana rasio kontrol ini berfungsi untuk menjaga kestabilan volume cairan dan konsentrasi warna agar hasil pewarnaan sesuai dengan nilai set point yang diinginkan. Nah, sistem ini bekerja secara otomatis, terintegrasi, dan dapat memastikan hasil pencampuran susu berwarna yang konsisten dan juga akurat. Oke, di sini yang terakhir ada kesimpulan. Nah, penerapan DCS Siemens pada proses pewarnaan susu ini memungkinkan pengendalian yang otomatis, akurat, dan stabil. Sistem ini menggabungkan pembacaan dari sensor water level dan juga sensor warna TCS 3200. Data dari kedua sensor tersebut kemudian diolah oleh DCS, kemudian dibandingkan dengan set point yang telah ditentukan. Rasio kontrol ditetapkan untuk menjaga keseimbangan antar volume susu dan jumlah pewarna yang ditambahkan. Dengan adanya sistem ini, proses pewarnaan dapat berjalan secara otomatis, efisien, dan menghasilkan warna yang lebih konsisten sesuai dengan nilai set point. Penerapan DCS juga terbukti mampu meningkatkan akurasi, kestabilan, dan efisiensi proses industri, serta dapat memudahkan pemantauan melalui HMI yang terintegrasi. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai salah satu kasus DCS yang saya ambil. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan pemaparan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.